Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Saya sebagai bendahara sangat hati-hati dengan keuangan itu. Karena bukan saja bertanggung jawab kepada donatur, tapi kami sebagai yayasan di dalam pengurusan kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Mau saya katakan ya, saya untuk kita aja nih mau transfer bank lain tidak pakai online loh, pakainya yang BI Fast yang 2.500, beda 4.000 itu kita sayang banget gitu, sampai seperti itu. Dan kalau mau tahu lagi ya, saya sebagai bendahara, kita juga gak mau tuh pakai uang yayasan buat bensin lah, buat apalah, buat apa, sama sekali gak mau. Karena kita tahu itu uang donatur yang dititipkan kepada yayasan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan juga kalau mau tahu lagi, kami ini pribadi, termasuk Pastor Paul, itu mau kasih bunga ke anggota yang meninggal, itu kita nggak mau pakai uang yayasan loh. Kita pakai uang pribadi. Dan Pastor Paul itu kirim pakai uang pribadi. Jadi kita tuh nggak sembarangan pakai uang yayasan itu. Sama sekali, dan saya itu sangat galak dan sangat ketat untuk hal-hal yang tidak penting, dan saya tuh tidak akan pernah mau mengeluarkan uang yayasan. Pak Paul, terima kasih banyak. Oke, ini sebelum masuk ke Ibu Lianti ada satu lagi Asianus Simorangkir nih. Habis ini Ibu Lianti ya, mau Bendahara Damaris ya. Asianus Simorangkir silakan. Asianus jagoan itu. Jago adat itu. Terima kasih Pak Hos atas waktunya yang diberi kepercayaan terhadap saya. Nah, saya hanya sedikit membenarkan apa yang dikatakan oleh tulangku, Bapak Santiago Haloho. Kebetulan yang melahirkan ibuku adalah Buru Haloho. Makanya kalau dia ada karo dikatakan ini Haloho itu ada uang kali bubu istilahnya. Masalah tentang kedalian Natolu itu. Dalian Natolu itu bukan 3 tungku tapi 3 kaki daripada tungku tersebut. Begitu tulang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asianus. Bu Lianti silakan. Ya, Pastor. Sorry ya, sebagai Bu Lianti, wih keren banget. Mana nih? Mana ini? Saya tidak mengerti. Shalom semuanya. Dari mana mau kemana? Dari Gatot Subroto mau pulang ke Sentul. Tadi habis selesai wisuda anak. Kayak Sri Mulyani aja, Menteri Keuangan. Mirip. Ini bendahara kita ya. Jelas nggak, Pastor? Ya, suaranya? bagus. Ya, ini apa aja nih yang mau ditanyakan ke saya sebagai bendahara Yayasan Damaris? Enggak. Nah, kayaknya lagi heboh banget ya, Yayasan Damaris uangnya nggak jelas. Jangan percaya sama yang omongan kayak apapun itu. Yayasan Damaris ini uangnya tuh jelas banget dan sangat jelas. Kita pakai auditor dan kita ada per 3 bulan juga pakai akuntan publik. Dan Yayasan Damaris Pancasila ini uangnya tuh kita tahu ya kan, dan itu untuk bagi fakir miskin. Dan saya sebagai bendahara sangat hati-hati dengan keuangan itu, karena bukan saja bertanggung jawab kepada donatur, tapi kami sebagai yayasan di dalam pengurusan kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Mau saya katakan ya, saya untuk kita aja nih mau transfer bank lain tidak pakai online loh, pakainya yang BI Fast yang 2.500, beda 4.000 itu kita sayang banget gitu, sampai seperti itu. Dan kalau mau tahu lagi ya, saya sebagai bendahara, kita juga gak mau tuh pakai uang yayasan buat bensin lah, buat apalah, buat apa, sama sekali gak mau. Karena kita tahu itu uang donatur yang dititipkan kepada yayasan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dan juga kalau mau tahu lagi, kami ini pribadi, termasuk Pastor Paul, itu mau kasih bunga ke anggota yang meninggal, itu kita nggak mau pakai uang yayasan loh. Kita pakai uang pribadi. Dan Pastor Paul itu kirim pakai uang pribadi.
Jadi kita tuh nggak sembarangan pakai uang yayasan itu. Sama sekali, dan saya itu sangat galak dan sangat ketat untuk hal-hal yang tidak penting, dan saya tuh tidak akan pernah mau mengeluarkan uang yayasan. Karena ini uang donatur. Sorry sebentar, bayar e-tol. Waduh, kok gagal. Nah, sebentar nih, ininya ini. Jadi nggak sembarangan, semuanya itu benar-benar penuh tanggung jawab. Karena ini ya yang kasih itu kadang ada bukannya yang terus gelondongan besar-besar gitu ya. Ada yang 10.000 buat fakir miskin, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Dan itu tuh kami bertanggung jawab sekali untuk uang itu gitu loh. Jadi kalau orang bilang terus kasih makan pakai nasi kucing, benar-benar bohongnya tuh bohong banget. Nah, saya sebagai koordinator wilayah Jabotabek, sejak saya masuk itu semua nasinya itu kami minta dibungkus dengan kertas kentaki supaya itu bersih. Juga semuanya pakai dus, nggak ada yang pakai bungkus. Semuanya itu nasi 200 gram, ayam berapa, terus sayur semua, nggak ada yang namanya nasi kucing. Nah, itu satu untuk ini, karena saya sebagai koordinator wilayah Jabotabek untuk kasih makan. Nah, kalau bendahara mah jangan diragukan lagi deh. Nggak akan pernah kami mau pakai uang yayasan seperak pun. Kami itu sangat hati-hati. Karena apa? Kami sangat bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan saja kepada donatur yang memberikan. Mereka memberikan dari kekurangan mereka. Masa kita nggak bertanggung jawab itu loh. Nah, kalau kita nggak bertanggung jawab sama manusia di dunia, gimana bertanggung jawab sama Tuhan yang nggak kelihatan? Nah, itu yang kami sebagai pengurus yayasan ini benar-benar aneh ya kalau sampai bilang terus mau kasih ke Pastor Paul. Lah, kasih ke Pastor Paul. Ya sayanya yang marah. Sayanya nggak kasih. Urusannya apa kasih ke Pastor Paul? Ya nggak, Pastor? Kayaknya bisa diomelin nih kayaknya ya. Iya. Nah, dengar tuh ya. Itu uang kapal bagaimana? Uang donasi kapal, donasi, katanya kita ada kumpulin donasi kapal ya? Nggak ada ya donasi kapal. Mungkin Kapal itu apa ya? kapal oleng. Mungkin kapal oleng. Donasi tenda gimana? Donasi tenda. Uang donasi tenda. Ada dikirim ke saya. Kemarin katanya dikirim ke saya. Aduh, uang donasi tenda itu ya, jadi kami tuh jadikan satu untuk baksos pengobatan. Kenapa? Karena untuk tenda itu sulit sekali untuk di Indonesia ini untuk menginin Rohingya. Jadi kami itu sudah ketemu untuk kodim di Jakarta. Jadi nggak semudah itu untuk membuat tenda untuk para Rohingya. Karena mereka ini sulit diatur. Mereka sudah punya tempat tinggal di kodim itu, tapi kadang-kadang ngambek pun mereka bikin tenda nih. Karena untuk supaya kesannya Indonesia tuh nggak peduli sama mereka. Nah, akhirnya dana-dana itu memang semuanya itu kami alihkan kepada pengobatan gratis. Nah, pengobatan gratis kami setiap minggu 100 sampai 300 semua wilayah, mau dimanapun, daerah manapun, setiap minggu kami mengadakan pengobatan gratis, termasuk kemarin di Cianjur. Dan di Cianjur itu kami juga membuat memang banyak sekali donatur yang mendonasikan dananya, ada sekitar 100 lebih. Kami hanya pakai itu sekitar 60 ya, Pastor. Itu juga banyak juga penyumbang yang lain. Jadi ada dari donatur yang lain yang tidak mau disebutkan namanya, mereka kasih kami tuh Indomie 100, susu 100, ada 100 apa nih? 100 bungkus apa? Wah, aduh, 100 box, banyak amat. 100 box Indomie, 100 box susu ultra, susu lah istilahnya, susu itu, dan banyak pakaian-pakaian. Dan ketika kami di sana, kebetulan kami juga bergabung dengan satu sahabat saya juga relawan sana, Pak Daniel, dan mereka percayakan kami di sana. Dan saya tinggal di puncak waktu itu di villa itu pun tidak pakai duit yayasan ya, asal tahu itu villanya gratis, kebetulan punya ipar saya. Jadi kita tuh hati-hati sekali dengan yang namanya keuangan.
kita dikasih 500 selimut, 500 sarung, tenda, terus kita dikasih pokoknya banyak banget tolak angin, pempes, susu, banyak sekali deh yang dipercayakan kepada Yayasan Damaris Pancasila Indonesia ini. Dan gak semudah itu, dan mereka semua benar-benar waktu itu kita jadikan posko itu di puncak itu jadi posko untuk mendonasikan ke 13 desa terpencil. Jadi kita bukan hanya datang drop di sini, enggak ya. Jadi kita tuh ke desa-desa terkecil sampai malam-malam gitu, kita benar-benar mereka itu sampai terima kasih sampai aduh nangis gitu loh. Bisa mereka tuh diperdulikan, diperhatikan. Jadi saya juga bingung ya kalau ada di yang di mana di sosial media sampai katanya Cianjur seperti itu. Tapi yang kita datang 13 desa tuh tidak seperti yang baik yang ya ada semua ya. Baik ya. Semuanya baik dan bersyukur banget dengan Yayasan Damaris ini. Terima kasih sampai gitu loh. Sampai mereka itu nangis loh, Pastor. Jadi bingung juga. Jadi jangan pernah percaya yang saya mau katakan dengan semua apapun rumor tentang yayasan. Saya di hadapan Tuhan dan semua donatur, saya bertanggung jawab atas keuangan Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Tidak ada sedikit pun diselewengkan. Orang saya transfer online aja beda 4.000 saya nggak mau. Yang harusnya bisa online langsung nggak BI Fast juga sama aja 2.500 itu aja saya benar-benar jaga gitu loh. Apalagi kalau uang yang dihambur-hamburkan yang nggak penting. Lah kalau Pastor Paul minta ya saya marahin, urusannya apa? Sebentar. Ibu Lianti kan kemarin janji sama saya katanya sisa uang tenda mau dikirim ke saya buat saya beli ini, buat saya olala BB di Amsterdam di Red Light. Oh gitu Pastor. Kayaknya mesti berhadapan dengan saya dulu deh kalau saya Aduh, jangan begitu dong. Saya takut sama Bu Lianti. Jangan. Aduh. Ini dua makhluk yang paling saya takuti di muka bumi ini adalah Ibu Linda dan Ibu Lianti. Iya, jangan main-main karena saya bertanggung jawab dengan Tuhan, Pastor, bukan sama Pastor. Oke, sebentar satu lagi. Ini ada yang komplain nih tali BH. Kan kita mau bikin tenda, kenapa kita nggak bikin tenda di Cianjur, tenda buat Sunah Rasul Olala Bebe? Katanya dia tanya nih. Waduh, tenda di sana. Kenapa mesti bikin tenda di sana? Di sana itu banyak, udah tenda-tenda sudah banyak. Jadi yang mereka butuhkan sekarang ini Cianjur adalah bahan pokok makanan. Nah sampai hari ini kita juga masih memberikan mereka bahan pokok. Mereka udah nggak perlu lagi tenda, mereka udah nggak perlu lagi kayak selimut gitu-gitu. Jadi mereka tuh yang mereka butuhkan adalah bahan makanan sama obat-obatan. Nah jadi kita juga pengobatan nanti kita akan inikan lagi ke sana. Tenda mereka udah nggak terlalu perlu, cuman memang mereka masih trauma untuk tidur di rumah mereka masing-masing yang memang masih bagus. Karena apa? Karena adanya gempa-gempa susulan itu. Jadi banyak yang trauma, ada anak kecil waktu itu umur berapa ya, 3-4 tahun tuh bisa nggak ngomong 2 hari. Jadi mereka kalau malam tetap tidur di tenda gitu. Ini ada yang nanya lagi nih Bu Lianti. Kalau emang diaudit, di mana laporan auditnya dipublis, jangan cuma koar-koar. Oh ada, nanti kita kasih mau minta apa. Jadi tahun lalu kita diaudit ada semua. Ya sudah pernah kita publikasikan di YouTube saya 2 kali ya. Nah nanti yang belum adalah karena kita belum dapat resume ya resume yang cuma 3 halaman itu loh, 2 atau 3 halaman itu panjang banget ya. Jadi kita nggak bisa tampilin semua. Cuman kemarin saya dapat risalahnya, tapi risalahnya itu nanti kita tampilkan begitu kita sudah terima risalahnya itu nanti ditampilkan di websitenya Damaris. Saya lupa jadinya websitenya damaris.org.id ya. Sebentar. Damaris websitenya saya lupa sendiri jadinya. Nih saya tampilkan sekalian ya. Nanti kita akan tampilkan ya. Nanti begitu ini soalnya baru kepikiran ya. Kita mau tampilkan di website itu baru kepikiran. Karena biasanya kan kita laporan keuangannya dari YouTube saya. Sebentar ini ya.
www.damaris. Kalau salah. Dot apa ya? Saya lupa ya. www. Oh, kurang satu nih ya. www.damaris.org.id ya. Nah, ini website kita. Nanti tampilkan di sini ya, di-upload ya hasil auditnya ya. Sama kan kita mulai Januari April ini kan audit lagi kan, yang tahun kedua ya. Nanti ya, ada audit lagi, nanti kita tampilkan juga. Itu ya. Terus apalagi ya yang mau ditanyakan? Ini Pak Supriyadi mungkin mau nanya nih, Pak Supriyadi.